bagaimana caranya memiliki uang yang banyak. Sehingga tadi saya tuh baru mudeng di TikTok itu ada koin. Busu gawe TikTok sejak dibilang Bu Novi itu saya langsung gawe. Saya tertarik, mudah. Saya bikin gitu ya. Ternyata bisa untuk dakwah, tapi jangan kaget. Yang akan kita hadapi sebagaimana ketika kita hidup di masyarakat. Kita butuh ngomong lewat itu ibu-ibu geol. Ibu ngapain bu? Itu tak diherangi gitu ya. Yang penting kita ngomong lah di komen itu. Udah stop bu gitu ya. Ayo kirim 1 koin sambil joget-joget nggak pakai apa-apa gitu ya. Supaya FYP lagi. Yang komentarnya banyak itu bapak-bapak jadi sampai malu gitu ya. Kita perempuan ini sampai ya Allah kayak diri kita sendiri yang ada di situ. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demi apa? Bagaimana mendapatkan uang yang banyak? Kirimkan 1 koin untuk beli beras. Itu saya sampai ya Allah. Bahkan nulis era modern hari ini sudah terjadi secara online, gitu ya. Luar biasa gitu ya. Kemudian tadi untuk dibelanjakan apa ya? Kalau sudah banyak uangnya kita lihat gaya hidup pamer. Apa kalau pamer itu? Flexing. Artis-artis menunjukkan kekayaannya. Ada rumah mewah, ada mobil mewah, barang-barang branded. Sampai Bu Novi cerita itu saya, oh begitu. Ada persewaan barang branded supaya dipandang deh. Ini orientasinya hari ini Bu. Sampai memaksakan diri seperti ini. Kira-kira jenengan berpikir gak? Yang kayak begini ini bahagia atau gelisah hidupnya? Gelisah. Ingin dianggap tadi ya. Takut ketinggalan yang modern-modern, takut gak terkenal, takut ketinggalan zaman. Ini penyakit keimanan, ini penyakit akidah. Nah sehingga akan mengakibatkan apa tadi ya? Barang branded, kuliner. Semarang itu kira-kira kalau kita keliling banyak ya kuliner ya, luar biasa gitu ya. Makan apa saja itu tinggal duitnya gitu ya. Ya kan? Tinggal duitnya saja gitu ya. Kemudian itu yang dijual gitu ya, kuliner. Kemudian jalan-jalan ya. Tujuannya adalah untuk menggeliatkan wisata dunia. Apa kata Dubai itu? Come from Dubai gitu ya. Dubai yang begitu indah gitu ya. Singapura. Mana lagi yang terkenal itu? Pokoknya luar negeri ya, yang bersalju-salju. Ya kalau Semarang, Bandungan, Kota Lama gitu ya, dengan Lawang Sewunya gitu ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau sesekali kita mau wisata itu ya nggak masalah gitu ya. Tapi di sini ada masalah yang harus kita fokuskan gitu ya. Jadi ya, menggeliatkan wisata dunia ya. Juga tadi ya, gambaran kultur global ya, memandang bahwa kesuksesan ini tergantung pada berapa banyak uang yang didapatkan dan berapa banyak barang yang dia miliki. Sehingga gitu ya, dampak dari kultur global ini berpengaruh pada tadi keberagaman, sehingga menjadi satu titik keragaman yang sesuai budaya global tadi ya. Hidup hedon tadi gitu ya. Sehingga kultur daerah dan lokal ini perlahan-lahan akan hilang. Makanan khas Semarang itu yang zaman dulu apa Bu? Masih ingat? Mie kopiak itu tradisional bukan itu? Iya. Sekarang mie kopiak diganti apa Bu? Mie acuan. Ramen. Ya. Iya kan? Jadi kita bisa nggak kebayang nangkap maksud saya itu sekarang banyak resto, saya kudu ngantuk gitu ya, sikilnya lindung gitu ya. Rumah makan ada itu yang es krim itu, mungkin es krim ya lo ya, tinggal kayak di Alfamart juga ada gitu ya. Itu sampai rukonya diisi semua sama dia apa namanya? Mixu gitu ya. Harganya murah, bersahabat merakyat gitu ya. Tapi juga namanya tuh sudah nama hedon gitu ya, namanya wah gitu ya. Roti isi daging namanya burger gitu ya. Burger King gitu ya. Nah ini sehingga tadi gitu ya,
Tadi ya, termasuk kultur tadi daerah ataupun lokal ini hilang ya. Baik idenya, ide itu kan berarti cara pandang tentang hidup, pemikirannya tentang kehidupan, ini akan hilang. Kalau orang Jawa itu kan ojo ngono, saru, nanti saru itu udah jadi nggak saru lagi gitu loh maksudnya. Kalau orang Timur itu masih apa ya, tampilan-tampilan yang nggak senonoh itu tabu, jadi nggak tabu lagi gitu loh maksudnya, paham ya maksud saya? Itu. Kemudian tadi gitu ya, apa namanya, makanan ya, musik, nah ini tadi musik. Jadi musik ini hiburan, tapi jangan berpikir bahwa hiburan ini dia hanya sekedar hiburan, tapi dia bermuatan sebuah ide. Pernah nggak memfaktai musik yang muatannya ngajak berzina? Lagu Amerika itu, lagu Amerika ya, bahasa Inggris ya Amerika ya. Lagu barat lah ya. Itu ternyata artinya adalah ngajak berzina. Nikmatilah tubuhku lah, inilah gitu ya, aku bilang gitu ya. Kemudian kalau Indonesia, bahkan lagu tentang pelakor. Itu kan cara pandang. Kemudian lagu-lagu tentang patah hati, putus cinta gitu ya. Ini adalah sebuah pemikiran, ini adalah sebuah ide gitu ya. Jadi musik itu dia bukan tanpa muatan ya, dia bermuatan ideologi. Makanya gitu ya, musik itu kalau kata Ustaz Felix itu ya, musik itu sekarang ya, hiburan itu tidak hanya sekedar sebagai hiburan, tapi sudah sampai kepada apa namanya, persembahan. Bahkan sampai ada kasus pembunuhan, anak dibunuh ibunya hanya karena ibunya gemes, ibunya nonton drakor, diganggu anaknya. Terjadilah kekerasan terhadap anak, diganggu. Nah jadi kalau berhibur itu sudah sampai menghantarkan kita ini ya, sampai marah, emosi karena tidak mau ketinggalan sedikit pun dari hiburan, itu sudah bentuk apa namanya, penghambaan. Jadi jangan main-main, makanya ada istilah musik itu menghipnotis gitu ya. Nah jadi ini juga harus dilihat, kalau kita adalah orang yang beriman, maka harus melihat musik yang seperti apa yang harus kita dengar. Bisa dipahami ya? Musik yang seperti apa yang harus kita dengar gitu ya. Nah ini tadi, salah satunya orang-orang kafir barat ya, menjadikan kultur budaya lokal ini berubah dengan cara tadi, mereka punya produk, salah satunya adalah musik. Ada K-pop. Ya, K-pop ini juga jadi kiblatnya generasi muda hari ini, terutama Gen Z. Gen Z itu apa sih? Anak yang lahir cepat, cekelannya sudah HP, itu Gen Z. Kalau kita ini generasi milenial mungkin ya. Milenial loh kita. Atau generasi kolonial. Ya, kita generasi milenial. Insya Allah kalau ibu-ibu milenial masih bisa lah ya, main-main HP gitu ya. Memahami bahasa-bahasa ini. Dan juga tadi produk fisik seperti pakaian. Pernah melihat, karena hari ini Indonesia sedang tren yang syariah, kemudian dibuatlah oleh orang-orang yang kreatif secara kapitalis ini jilbab ala-ala barat. Ya bukan jilbab sebenarnya. Sampai ada yang kayak tanduk unta, tanduk kerbau gitu ya. Ya, pakaiannya itu aneh-aneh gitu ya. Jadi sudah keluar dari batas-batas syariat Islam gitu ya. Kemudian kira-kira jilbab, jenengan kalau pakai jilbab itu kain berapa meter? Saya 2,5 sampai 3 meter gitu. Mahalan mana kain yang 3 meter ini dengan yang tidak, yang kurang kain? Yang kurang kain mahal kan? Nah ini yang sedang dijual oleh mereka, termasuk adalah gaya berpakaian. Sehingga wajar ketika hari ini gitu ya, kita mendakwakan tentang jilbab, itu banyak sekali penolakan. Karena yang sedang terjadi di dalam diri masyarakat adalah tadi perubahan kultur.
kiblat mereka adalah tadi kebudayaan dari barat, gitu ya. Nah ini termasuk salah satunya tadi gitu ya, serangannya ya itu dari segi tadi ya fisik, produk fisik seperti pakaian ya, semua desain barat dan disebarkan secara masif dengan didukung oleh teknologi. Kita hari ini masuk ke 5.0 ya, 4.0, di mana jangkauannya itu sudah di luar batas. Kalau dulu kita nggak terihsas, nggak terindra. Mana Palestina, mana India. India itu juga ada Kashmir Pakistan, ada Kashmir India. Kemudian mana itu Uighur, mana itu negara-negara Korea. Kalau sekarang kita bisa melihat itu kan ya. Bahkan ada YouTuber yang memperlihatkan makamnya Nabi, tempat tinggalnya Nabi pada zaman dahulu, makamnya ibunya Nabi gitu ya. Kita bisa lihat melalui teknologi. Jadi sekarang itu jangkauannya sudah menembus batas. Nah maka tadi ya, ada globalisasi nilai-nilai budaya yang sedang dijual oleh mereka gitu ya. Jadi bukan tanpa tujuan. Ini kenapa kok ini butuh dibahas di majelis taklim, karena memang berpengaruh terhadap keimanan kita. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, kita nggak boleh diam. Lanjut ya, Bu. Nah, maka tadi ya, kultur global ini terus ya melakukan invasi, serangan terhadap budaya-budaya lokal, bil khusus di Indonesia. Tadi ya melalui makanan, pakaian, musik, juga olahraga ya, pertandingan. Coba lihat gitu ya, bagaimana bapak-bapak, bahkan ibu-ibu juga ada yang suka itu gitu ya. Film ya, melalui film-film ya, drakor. Saya tuh heran kadang kalau ada ibu-ibu itu di Facebook tuh yang girap ketinggalan drakor iso turu itu. Dan saya itu memang dari gadis itu nggak mudeng. Kalau dulu teman saya itu ngefans sama FC gitu ya, saya tuh sampai mencari tahu gimana sih supaya bisa ngefans gitu. Saya tuh nggak tahu bintang, kalau kata orang kafir bintangnya apa, Aquarius gitu. Alhamdulillah gitu ya. Orangnya cuek katanya gitu. Ya enggak, emang dasar begitu gitu ya. Karena saya dari kecil nggak bersinggungan dengan sing suka pernak-pernik, tomboy banget gitu ya. Dolanane iki ya gatian gitu ya, kelereng gitu ya. Nggak ada yang sing ngefans foto-foto artis gitu ya. Sampai saya tuh bingung. Sampai saya nanya ke teman saya, bagaimana caranya supaya bisa ngefans begitu? Sampai tidur bawa gambarnya, sampai bikin bantalnya gitu tuh bagaimana caranya gitu ya. Dan ternyata gitu ya, setelah ngaji paham bahwasanya semua itu berpengaruh dari pola pikir gitu ya, dari pemikiran kita. Nah dari pola pikir itulah sehingga melahirkan sebuah tingkah laku, ada cara pandang gitu ya. Nah kalau saya dulu cara pandangnya adalah ngopo ya ngono kuwi. Ngefans sih lho ngopo, dan alhamdulillah kemudian kok yo ngaji, tambah ora seneng akhirnya gitu ya. Nah itu. Nah tadi ya, sehingga terjadi globalisasi nilai-nilai budaya yang melahirkan apa? Sekulerisme, liberalisme, materialisme dan hedonis. Kita sedang diseret untuk menjadi masyarakat yang sekuler. Apa Bu sekuler? Memisahkan agama dari kehidupan. Terserah mau sholat, mau puasa, terserah ya. Mau beragama Islam terserah, tapi gaya hidupnya jangan diatur dengan Islam. Itu poin pertama. Makanya kita diseret kepada gaya hidup hedon. Misi kebahagiaan hidupnya adalah materi. Sehingga gitu ya, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia ketika reward untuk diri kita, hidup kita itu adalah materi. Padahal kalau kita lihat faktanya, materi tidak menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan.
Banyak nggak yang bunuh diri padahal dia kaya raya? Kalau ceritanya itu loh yang sedang viral, Ustadz siapa yang dia dulunya penjudi itu, yang ganteng itu, Koflin ya. Dia kan ceritain, padahal bandar judinya itu kaya, tapi mereka setiap ketemu itu ngeluh. Bahkan dengar ya, bos ekspedisi JNT yang bunuh diri hanya karena terlibat berjudi. Tidak ada manusia yang akan mencapai kebahagiaan yang hakiki ketika hidupnya disandarkan kepada materi. Makanya penting bagi kami untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, sehingga nanti mulai dari anak kita, Bu, ayo kita gawangi dengan keimanan. Ini bahaya. Ini cara pandang terhadap kehidupan yang akan menjadikan masyarakat itu keseret jauh daripada keimanannya. Dia sholat, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, sama wal ard, berjanji disaksikan langit dan bumi, hidup matiku untukmu ya Allah. Tapi setelah sholat, pakaiannya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Perekonomi, muamalahnya tidak sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergaulannya melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi. Sehingga apa? Janji kita kepada Allah tadi ya, sholat, kalau katanya kan di dalam hadis, di dalam ayat, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban adalah sholat kita kan. Di dalam sholat itulah kita bersujud, menghamba, tunduk, patuh kepada Allah. Nah ini harus diimplementasikan dalam kehidupan, harus direalisasikan. Tunduk patuhnya ini tidak hanya ketika ada di mihrab sholat, tetapi sampai kepada gaya hidupnya. Dia adalah gaya hidup seorang muslim gitu. Jadi gambarannya ketika nanti kita digeret ya, kita berislam silakan, tapi tadi hidupnya jangan diatur dengan aturan Islam. Itu inginnya mereka, sekuler. Sehingga jangan bawa-bawa Islam ketika ada di pemerintahan. Jangan bawa-bawa Islam ketika ada di dunia pekerjaan. Jangan bawa-bawa Islam ketika ada di dalam sebuah pertemanan. Sehingga yang terjadi adalah CLBK. Ketika ada reuni-reuni ya, tidak diatur dengan Islam ya, pergaulan kan ya, tidak diatur. Sehingga kemarin saya dengar berita itu di Semarang, kasus perceraian, gugat cerai dari ibu-ibu ya, dari perempuan. Kasusnya adalah terjadi karena CLBK yang berasal dari reuni. Ini salah satu fakta di Semarang gitu ya. Itu ya. Nah ini jadi liberal ya, bebas ya, orang yang bebas, materialisme, hidupnya gitu ya tadi ya. Kemudian hedon ya, jadi hanya mengejar kekayaan materi ya, kenikmatan materi saja, sehingga ya kehidupan masyarakat hari ini akan semakin sekuler dan orientasinya hanya kepada materi. Keimanan sudah dikesampingkan. Nah, ini membahayakan. Lanjut ya. Nah maka ya, Coldplay ini Bu harus diwaspadai. Sampun dipahami ya, bahwa ada misi yang hadir di negeri tercinta ini, gitu ya. Salah satunya adalah pengerusakan terhadap generasi. Ini yang harus kita pahami. Kira-kira ibu-ibu ridho nggak? Pengennya tuh kalau ke anak kita jenengan pengennya apa Bu? Pengennya anak kita tuh jadi apa gitu loh maksud saya. Sukses dunia akhirat kan ya? Pengennya kita itu. Tapi tadi monster di luar sana ini begitu membahayakan generasi. Ya. Jadi kalau tadi kita katakan ya, apakah Coldplay ini pendukung LGBT? Ini nyata. Bahkan itu terucap dari kaulnya sendiri, perkataannya sendiri. Untuk apa gitu ya? Nah, maka
di negeri kita ini kan yang namanya LGBT itu masih ditolak ya kan? Seperti apapun ditolak, masyarakat banyak yang menolak, apalagi ulama gitu ya. Nah maka gitu ya, ketika nanti gitu ya masyarakat itu terbiasa ya. Sekarang itu kan konsepnya ala udah umum kayak gitu itu udah biasa gitu ya. Makanya kebanyakan orang yang menikah LGBT itu pada lari kemana Bu? Aku tuh kaget kalau anak saya tuh sampai ngomong itu ragil ya Mi. Dia tahu gitu ya. Ragil itu siapa? Karena saya tahu. Sampai saya tanya, saya ada di sini. Dia tahu ragil itu adalah LGBT, penyuka, lawan sesama jenis gitu ya. Itu kan mengerikan gitu ya. Nah maka nanti ketika masyarakat ini terbiasa dengan dukungan-dukungan yang seperti ini, maka ya, tujuan akhirnya adalah sampai ini menjadi sesuatu yang legal. Sebuah bencana yang besar ketika hari ini kita diam dari hal-hal yang semacam ini. Ya. Jadi tadi ya, yang merupakan kultur barat tadi ya, untuk dijadikan sebagai kultur homogen untuk seluruh masyarakat dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi ini bergerak bukan tanpa visi dan misi, gitu. Ini akan merubah kultur masyarakat, gitu ya, gaya hidup tadi. Nah, maka umat Islam harus waspada, ya. Jadi tidak hanya kita pandang sebagai isu LGBT saja, tetapi di situ bisa juga kita lihat bahwa konser ini banyak mengandung pelanggaran syariat Islam. Apa di situ? Ikhtilaf, ya, khalwat, gitu ya, dikunjungi oleh pasangan-pasangan yang kita tahu betul bahwa di dalam Islam itu dilarang, gitu ya. Dan tidak jarang ya konser-konser seperti ini juga ada kemaksiatan yang lain, gitu. Nah ini ada di negeri kita. Dan ketika tadi ya konsep dari awal nih kita adalah orang yang iman kepada Allah, dihadapkan pada sesuatu fakta yang ini merupakan sebuah kemaksiatan, maka dosa besar ketika kita berdiam diri, gitu. Nah makanya ini harus diwaspadai. Lanjut ya. Nah kita kembali lagi bahwa kalau tadi dikatakan bahwa Barat menggiring untuk menjadikan masyarakat itu gaya hidupnya hedon, materialisme, liberal, sekuler, ya. Maka di sini, insya Allah subuh tadi juga kita sholat, kita masih mengucapkan syahadat, gitu ya, di dalam sholat kita. Dan kita masih beriman kepada Allah, gitu ya. Maka kita harus paham bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk meraih ridhonya Allah. Jadi harus kita luruskan. Hidup kita ini Bu, tidak untuk mati. Jadi kalau di dalam Quran surah Yasin itu ya, yang sering dibaca ibu-ibu majelis taklim, itu kan ada kutipannya gitu ya. Allah itu akan menghidupkan setelah dimatikan. Artinya menunjukkan bahwa kalau masyarakat berpikir hidup kita itu mau untuk mati, itu salah. Hidup kita itu untuk hidup. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah begitu bergetar hatinya ketika mendapatkan kisah-kisah bagaimana itu neraka, bagaimana itu siksa, bagaimana itu pertanggungjawaban. Ya. Jadi semuanya harus kita kembalikan kepada landasan keimanan. Itu fungsinya iman dan Islam. Kita jadikan sebagai landasan untuk mengawali perjalanan kehidupan. Maka tujuan hidup kita tidak untuk meraih ridhonya manusia. Walaupun manusia mengatakan Allah kuno, Allah ketinggalan zaman, siapa mereka? Ketika nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah, apakah si artis ini akan menolong kita? Tidak. Jangan ikut gambarannya Nikita Mirzani ya. Nanti saya konser enak di neraka ya. Nah, boro-boro konser, urung tangis remuk kabeh gitu ya. Kalau gambarannya gitu, disiksa hancur lebur dadi meneh. Wes ora kober nek ape konser. Ora kober nek ape gawe tiket ya Bu ya. Wes gak kober.
Gak kelingan apa-apa selain memohon ampun, memohon ampunan dari Allah untuk bisa hidup lagi itu. Gambaran begitu. Ya? Jadi tidak layak kita bersuka cita di atas penderitaan orang lain secara tadi yang digambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang menderita. Masih banyak kaum muslimin yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan, tidak sejahtera, tidak bisa makan. Bahkan di Semarang juga. Di Semarang apa? Demak namanya stunting ya. Kasus kelaparan itu masih ada. Ya? Kira-kira banyak nggak uangnya itu konser itu? Banyak itu. Ya. Nah ini. Nah maka di situ di dalam Quran surah Al-Hujurat ya ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya kaum muslimin ini adalah bersaudara. Bahkan Rasulullah bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dan Muslim, disampaikan di sana perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi adalah bagaikan satu tubuh yang sakit. Maka ketika satu tubuh itu ada yang sakit, maka seluruh tubuhnya itu akan merasa ikut terjaga dan demam. Nah, jenengan sakit gigi, Bu, kira-kira badannya kayak apa rasanya? Giginya tok ini loh yang sakit. Krungu orang lewat itu badannya ikut sakit semua gitu ya. Hati-hati nih melu sakit gitu jengkel gitu. Sakit perut itu badan semua ikut kelojotan gitu. Kepalanya sakit seluruh badan istirahatkan. Enggak kemudian badan jenengan jalan sendiri-sendiri, kepala didela gitu ya. Enggak begitu gitu ya. Gambaran kamu sendiri itu begitu. Maka harus ada kepedulian yang seperti ini gitu ya. Nah mengapa demikian? Ya? Karena tujuan hidup seorang muslimnya adalah untuk meraih ridhonya Allah. Ya. Hidupnya bukan hanya untuk bersenang-senang semata di dunia ini. Ini harus kita luruskan ya, bahwa kita luruskan kembali kita hidup di bumi ini untuk mencari sebanyak-banyaknya ridha Allah. Apapun yang kita lakukan dari setiap hembusan nafas kita berharap ridha Allah selalu mengalir dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Lanjut ya. Lalu didudukkan ya bahwasannya di dalam Islam itu bagaimana hiburan, hukum berhibur ya. Jadi hiburan apapun siyahah dalam Islam ini tidak mengandung kemaksiatan gitu ya. Berhibur dalam Islam itu mubah gitu ya. Boleh. Bukan berarti tadi ya ketika saya jelaskan seperti itu berarti kaum muslimin itu tidak boleh berhibur ya. Tidak seperti itu. Tidak boleh pergi ke tempat-tempat wisata gitu ya, tidak juga begitu gitu ya. Silahkan gitu ya. Tetapi bisa kita pastikan bahwa berhiburnya kita ini tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Justru yang harus dilakukan adalah ketika melakukan hiburan harus terdeteksi secara detail bahwa tidak ada kemaksiatan di dalamnya yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, di dalam hadis sahih ya riwayat Imam Abu Daud ya, di situ dikatakan bahwa pesiar itu hiburan ya. Pesiarnya umat Islam yang pertama itu adalah jihad fisabilillah. Dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa ada seorang pria berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berpesiar, gitu ya. Mungkin ya berwisata atau apa ya, intinya hiburan, gitu ya. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya pesiar umatku adalah berjihad fisabilillah azza wa jalla, gitu ya. Sehingga dia agar tidak hanya menjadi kesenangan badaniah, ya. Suatu hiburan itu mestinya diletakkan di dalam kerangka membangun ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan jenengan Kamboja, memandang gunung, air terjun dan alam semesta. Silakan direnungi, ditadaburi kekuasaannya Allah, sehingga hiburan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru hiburan itu menjadikan kita lupa kepada Allah yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Kira-kira kalau hadir di konser itu dekat dengan Allah atau jauh sama Allah? Jauh.
Dan justru tadi ya, tujuan terbesar adalah memang tujuannya untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mau diatur oleh aturannya Allah, kita tolak gitu ya. Nah, sehingga tadi ya, menjadikan kesenangan itu tidak hanya kesenangan badania, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Paling minim ya, di dalam hiburan itu tidak mengajak orang lain melakukan kemaksiatan. Jihad fisabilillah. Ya, besok kapan-kapan MTR kita rihlah gitu ya. Mau Bu? Mau mengajak yang lain kalau kita rihlah di alam terbuka. Bahul gitu ya. Pengajian isinya. Sambil tadabbur, sambil mendekatkan diri kepada Allah, membangun keimanan. Gak masalah gitu ya. Tapi tadi kuncinya jangan sampai mengajak orang lain melakukan sebuah kemaksiatan. Itu nggak boleh gitu ya. Lanjut ya. Nah, maka tadi ya, yang pertama tadi ya, solusinya bagaimana ketika kondisinya seperti ini ya. Susah biasanya saya kalau nemu diskusi dengan ibu-ibu yang lain itu, kita bisa apa? Mau nolak demo, konser. Ya Bu Novi. Apa Bu Novi? Demo, protes, didengar nggak? Didengar ya Bu? Tidak. Seolah-olah tidak didengar gitu ya. Nah memang, tapi bukan berarti kita diam. Kita tetap harus bersuara, kita sampaikan gitu ya kepada masyarakat yang lain bahwa ini adalah sesuatu yang membahayakan, sebagaimana hari ini saya menyampaikan di tengah-tengah forum ini gitu ya. Kita sampaikan, kita bersuara. Boleh kita menyampaikan kritik kita kepada penguasa atas kebijakan ini, boleh. Mungkin kita tidak didengar, tapi yang harus kita ingat adalah ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujah apa yang sudah kita lakukan, kita bisa memberikan jawaban apa di hadapan Allah. Ini bedanya orang yang berdiam diri dengan orang yang menolak kemaksiatan. Memang tidak didengar, iya. Mungkin akan tetap berjalan, tapi setidaknya Allah menyaksikan hari ini ketika ada hal-hal yang berbau kemaksiatan, kita tolak dengan lisan kita, selemah-lemah iman dengan hati kita. Ini akan meringankan pertanggungjawaban kita di akhirat, karena kita tidak pernah tahu. Bisa jadi setelah pulang ini, saya juga tidak tahu gitu ya. Entah kapan. Kalau tidak saya ya jenengan gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang pasti. Cuma kita tidak tahu kapan datang. Kan begitu. Nah maka tadi ya, tidak bisa ini dilakukan individu-individu. Karena tadi kebijakannya adalah pemerintah, maka bagaimana ya di dalam Islam mendudukkan ini gitu ya, bahwa negara di dalam sistem Islam ya, mungkin ibu juga sering mendengar masa kekhilafahan pada masa Khulafaur Rasyidin gitu ya, pada masa khalifah ya, tidak akan mengizinkan aktivitas yang terdapat keharaman di dalamnya. Karena ini adalah satu penjagaan negara kepada rakyatnya. Negara wajib menjaga keamanan masyarakatnya, rakyatnya. Jangan sampai rakyatnya dijajah oleh pemikiran-pemikiran yang tidak berasal dari Islam. Karena negara paham gitu ya, negara Islam paham bahwa bahayanya tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Makanya kalau kita membaca kisah kepemimpinan Umar, Abu Bakar, Ali, ini adalah pemimpin-pemimpin yang sangat hati-hati Bu. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa negara seharusnya tidak mengizinkan aktivitas yang terdapat keharaman di dalamnya. Tapi hari ini kenyataannya negeri ini tidak menerapkan hukum Islam. Hukum apa Bu yang diterapkan hari ini? Kapitalis, sekuler, demokrasi gitu ya, kebebasan gitu ya. Bebas Bapak ya. Gitu ya. Nah maka tadi yang kedua, khilafah tidak akan mendidik rakyatnya untuk hura-hura.
Kita akan diedukasi oleh negara untuk menjadi orang yang tujuan hidupnya itu jelas. Keimanan kita akan dijaga, akidah kita akan dibangun. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tenang hidupnya. Kalau sekarang itu kan kita serba gelisah, punya anak perempuan gelisah, punya anak laki-laki gelisah ya Bu ya. Gelisah buat jenengan. Gelisah. Apalagi kalau dengar berita anak berapa belas tahun pulang sendiri dari sekolah hilang. Ketemu di sungai sudah tercapit-capit. Ya. Sudah mengkhawatirkan. Tadi gitu ya. Tidak akan mendidik rakyatnya untuk hura-hura. Hidupnya tidak akan dibiarkan untuk bersenang-senang saja. Kamu mau jempalek kah, meh ngopo, dibiarkan. Kalau sekarang kan begitu. Kita mau jungkir balik, kita mau susah, kamu mau joget di TikTok, kamu mau dilecehkan, udah gak peduli. Gimana Mbak? Kamu mau bersenang-senang, dari mana sumbernya? Tahu-tahu nanti kalau pamer kekayaan, ciduk. Dicurigai money laundry misalnya, flexing gitu ya. Hanya seperti itu. Nah kemudian negara akan sibuk mengurusi rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi nggak dipenuhi dengan konsen. Kalau ada orang stres hidupnya, ini karena apa Bu kira-kira? Ini bulan Juni, Juli, apa Bu yang dipikirkan? Daftar sekolah, peralatan sekolah, outing ya. Yang HSG ada IQC gitu ya. Ya, iya kan Bu? Pada pikir gitu. Rakyat membutuhkan ini gitu. Sehingga apa? Kalau yang dipenuhi, kalau memang stresnya adalah pendidikan, kesehatan, ya, perekonomian keluarga, pekerjaan. Kalau hanya sekedar disodori untuk mendapatkan keuntungan dari konser, maka ini apa namanya? Tidak akan pernah terselesaikan. Ya, yang harus dipenuhi adalah nanti kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya. Kalau pada masa keislamannya, kejayaan Islam, orang sakit itu pulang disangoni. Jenengan kalau di rumah sakit itu mikir mboten, nek nginep di rumah sakit itu tambah meriang kalau mboten. Saya itu sakit 3 hari sedang pengen mulai. Ngintipi rekening cukup nggak ini untuk bayar? Sedih Bu. Tapi kalau masa kekhilafahan Bu, orang sakit disangoni, nggak usah bayar. Kira-kira seneng nggak? Bolak-balik sih tak mau rumah sakit, balik disangoni gitu ya. Orang cepat sembuh karena dia tidak memikirkan beban bayar biaya rumah sakit. Saya ingat betul mertua saya itu nggak mau dirawat ya. Dia kan kanker ya. Angin saja, kenapa Bu? Enak itu tempatnya, enak, makanannya enak, tapi jenenge mau sakit ya. Ya tetap gak enak, wes mulai aja. Sedih ngelihat anaknya berjuang untuk bayari beliau itu karena kan nggak bisa pakai askes ya. Dan kalau di Karyadi itu beliau nggak ditangan-tangani waktu pakai, kalau zaman itu belum ada BPJS, belum daftar ya. Ternyata setelah pakai dana pribadi langsung diletakkan di Garuda gitu ya, ditangani langsung. Gitu. Nangis saja, gak mari Bu tambah meriang. Mikirkan apa? Mikirkan dananya. Gitu. Nah, luar biasa Islam itu gitu ya. Jadi tadi kita tuh nggak terbebani karena ini semua diriaya oleh negara gitu ya. Jadi nggak kemudian mencari keuntungan dari pariwisata, dari tadi ya bahkan sampai dikatakan menguntungkan UMKM dan sebagainya. Paling seberapa UMKM itu hanya tetesan-tetesannya saja. Dan yang paling diuntungkan adalah pengusaha hiburan, gitu ya. Kemudian dibagi uang itu untuk kita kan tidak, ya, tidak dibagi untuk masyarakat, gitu ya. Nah kemudian tadi ya, negara tidak semata-mata memandang faktor keuntungan untuk menaikkan pendapatan daerah ya, tetapi tadi ya harus menyadari bahwa ini adalah bentuk penjajahan asing atas nilai-nilai agama. Tadi ada sekulerisme, ya. Kita mau dijauhkan dari agama. Hanya sistem Islam ya yang akan melangsungkan jalannya pemerintahan tanpa bergantung kepada pajak.
Jadi sumber pendapatan negara dalam Islam itu tidak dari konser, tidak dari pariwisata, ya, tidak dari pajak, ya, tidak dari situ. Gitu ya. Khilafah juga yang akan menjaga agama dari segala bentuk kemaksiatan. Jadi kita tuh dijaga dunia dan akhirat oleh negara, disayangi oleh negara. Gitu ya. Nah maka umat Islam harus mewujudkan tegaknya kembali kepemimpinan yang menerapkan aturan Islam, ya, ala manhaj nubuwah, yaitu kekhilafahan, ya, untuk menjauhkan diri mereka dari segala kemaksiatan dan juga mara bahaya. Tentunya la miladiyah, tanpa kekerasan. Bagaimana cara untuk menegakkan kembali negara yang menerapkan aturan Islam ala manhaj nubuwah, yaitu dengan dakwah la miladiyah, tanpa kekerasan. Tetapi mendakwahkan Islam secara pemikiran di tengah-tengah masyarakat. Kita dekati masyarakat, kita ajak untuk beramal solih, ya. Kita ajak untuk berpikir tentang hidup, sehingga mereka bertambah keimanannya dan mau bersama-sama untuk mendakwahkan Islam. La miladiyah, tanpa kekerasan, tanpa teror, tanpa menyakiti, gitu ya. Itu gambaran khilafah yang telah ditegakkan oleh Nabi pertama kali di Madinah, dan itu sejarahnya masih tercatat dengan nyata bahwa itu pernah terjadi.